Bab 718. Tiga Tetua Partai Tai. Tiga tetua Tai adalah orang berpangkat tertinggi di Partai Tai. Ini adalah tiga tetua Tai. Mereka memiliki status yang sangat tinggi di Partai Tai. Lebih tepatnya, bahkan jika mereka adalah pemimpin, mereka juga harus mendengarkan ucapan tiga tetua. Hanya saja ketiga tetua itu telah duduk di sana selama bertahun-tahun dan mengabaikan urusan internal partai. Pemimpin Tai berdiskusi dengan beberapa tetua, kemudian meninggalkan aula utama dan pergi ke gunung belakang Partai Tai. Ada tebing di belakang gunung. Sebuah rumah kayu sederhana dibangun di atas tebing di tengah-tengah gunung. Di depan rumah, tiga patung samar-samar terlihat. Tai muncul di depan tebing, melihat patung di depan dengan sedikit termenung. Dia masih ingat bahwa terakhir kali dia datang ke sini adalah 30 tahun yang lalu. 30 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah melihat sebentar, dia terbang di udara dan terbang menuju tengah gunung. Segera muncul di depan sebuah rumah kayu sederhana di tengah gunung. Ketika mendekat, dia menyadari bahwa ketiga patung itu sebenarnya adalah tiga orang. Itu adalah tiga orang tua. Dua pria dan satu wanita. Pakaian di tubuhnya sangat tua, ditutupi lumut dan rumput liar ada di sekitar tubuhnya. Bahkan di bagian kepala, ada beberapa daun yang berguguran. Jelas, ketiganya sudah lama duduk di sini dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Murid sudah datang untuk melihat ketiga guru. Tai muncul di depan mereka bertiga, melirik mereka bertiga, lalu berlutut di tanah. Namun, mereka bertiga memejamkan mata, seolah-olah mereka benar-benar patung, acuh tak acuh. Guru, guru. Tai berdiri dan berteriak beberapa kali. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergerak sedikit, beberapa daun jatuh yang menumpuk di kepalanya tergelincir dan membuka matanya. Matanya terlihat sangat tua. Billy, kamu sudah datang. Orang tua yang membuka matanya berbicara dengan suara serak, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara dan dia hampir lupa cara untuk berbicara. Guru. Dengan kegembiraan di wajahnya, Tai buru-buru berseru, murid telah datang untuk menjenguk kamu. Tai mewakili Partai Tai. Setiap pemimpin disebut Tai. Dan pemimpin Tai saat ini, nama aslinya adalah Billy. Tiga orang di depannya adalah guru Billy. Sudah berapa lama guru duduk di sini? Kata lelaki tua itu, ekspresinya bingung. Jelas, dia tidak tahu sudah berapa tahun dia duduk di sini. Tai berpikir sejenak dan berkata, Guru, sudah lebih dari 30 tahun dan keterampilan sihir guru pasti sudah naik ke tingkat berikutnya. Hai. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, itu hanya napas yang tersisa. Guru sudah lama mencapainya, lalu duduk diam dan berlatih itu hanya karena masih memiliki napas. Guru, kali ini murid ada di sini karena aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Pemimpin Tai mengatakan, beberapa hari yang lalu, di Gunung Olympus, ada konferensi pertukaran seni bela diri internasional. Pemimpin Tai, Billy menceritakan apa yang terjadi pada konferensi seni bela diri internasional dan juga mengatakan bahwa dia membawa Kingston Jiang ke Partai Tai. Guru, sekolah seni bela diri yang sebenarnya dari sekolah kami tercatat di Gua Api Suci. Selama bertahun-tahun, meskipun partai kita telah berkembang pesat dan memiliki puluhan ribu pengikut, namun kekuatan partai kita seharusnya tidak demikian. Partai aku harus menjadi sekolah dan gereja terkuat di dunia. Untuk mereproduksi pengetahuan unik di Gua Api Suci, aku berencana untuk membawa orang luar ke Gua Api Suci untuk bertukar dan mempelajari seni bela diri terbaik yang tercatat di Gua Api Suci. Mendengar ini, ekspresi muram yang langka terlihat di wajah orang tua itu pun muncul. Melihat pemimpin Tai yang menunjukkan ekspresi penuh pemohonan. Billy, ini bukan permainan anak-anak. Menurut aturan, hanya pemimpin Gua Api Suci yang bisa masuk. Sekarang kamu ingin membawa orang luar ke sana, bukankah ini melanggar aturan yang ditinggalkan oleh leluhur? Guru, zaman sudah berubah,
apakah kamu tidak ingin melihat keterampilan unik milik partai kita muncul kembali di dunia? Guru, buku-buku kuno mencatat bahwa pada saat itu, ketika partai kita mengirim leluhur ke negara Dacia, dari luar memang terlihat pergi untuk belajar, tetapi sebenarnya menantang di mana-mana dan mengalahkan petarung kuat negara Dacia. Tetapi setelah 1000 tahun, petarung negara Dacia muncul satu demi satu, tetapi kemampuan unik partai kita menghilang dalam sejarah. Pemimpin Taii, Billy terus membujuk. Dia menjelaskan keuntungan dan kerugiannya. Menganalisis situasinya. Orang tua itu terdiam. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu bertanya, sebenarnya siapa pria yang bernama Kingston Jiang itu dan bagaimana karakternya? Guru, dia adalah master kuno negara Dacia. Dia muda tapi sangat kuat, bahkan aku bukan lawannya sama sekali dan dia terlihat baik. Billy menjelaskan kepribadian Kingston Jiang dengan singkat. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Setelah berbicara, dia menutup matanya lagi dan masuk ke keadaan mati lagi. Baik, terima kasih guru. Dengan kegembiraan di wajah Billy, dia dengan cepat meninggalkan tebing. Kingston Jiang tidak tahu urusan internal partai Taii dan dia juga tidak banyak bertanya. Setelah datang ke partai Taii, dia mulai menyembuhkan luka-lukanya di halaman terpisah. Awalnya lukanya memang sudah hampir pulih, tetapi kali ini lukanya pulih total setelah beberapa hari penyembuhan. Dan pemimpin Taii juga sudah menyiapkan bahan obat penawarnya. Kingston Jiang mulai mengkonfigurasi penawarnya dan mendistribusikan penawarnya ke petarung dunia yang diracuni oleh racun Gu. Aula besar partai Taii. Pemimpin Taii duduk di tempat pertama. Kingston Jiang duduk di posisi sisi bawah. Ada juga banyak tetua partai Taii di dalamnya. Selain itu, seorang pria muda berusia 40-an sedang berlutut di tanah. Pemimpin Taii berkata, Kakak Jiang, aku sudah memeriksa permintaanmu. Beberapa waktu lalu, memang ada orang dari partai kami pergi ke Kastil Set N yang membawa pergi sepasang ibu dan anak negara Dacia. Aku sudah memeriksanya dan orang yang membawanya pergi adalah orang yang kamu cari. Saat dia berkata, dia menunjuk ke orang yang berlutut di tanah di bawah. Ini orangnya. Dia adalah muridku yang bertanggung jawab atas berbagai hal di gereja cabang. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang berdiri dan perlahan berjalan menuju pria parubaya yang berlutut di aula. Pria itu berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Angkat kepalamu. Kingston Jiang berjalan menghampirinya dan berkata dengan dingin. Orang ini melihat ke atas. Dia melirik Kingston Jiang dan dengan tatapan ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, kemudian dia menundukkan kepalanya karena ketakutan. Di mana mereka? Kingston Jiang bertanya dengan dingin. Mereka telah dikirim ke negara Dacia. Siapa yang memintamu melakukannya dan negara Dacia bagian mananya? Aku tidak tahu, seseorang bernama Wild Guy yang menghubungi aku dan memberi aku sejumlah uang untuk melakukan hal ini. Siapa Wild Guy itu? Aku benar-benar tidak tahu siapa dia, aku hanya tahu dia dari negara Dacia dan nama panggilannya Wild Guy. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang tampak serius. Dia tidak menyangka bahwa hal sederhana seperti itu akan menjadi sangat rumit. Begitu banyak orang yang terlibat. Pertama adalah gereja Set N dan sekarang partai Taii. Tapi dua kekuatan yang kuat ini kebetulan terlibat. Melihat ekspresi muram Kingston Jiang, pemimpin Taii tersenyum dan berkata, Kakak Jiang jangan khawatir, aku sudah menyelidikinya untukmu. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang menghela nafas lega dan berkata, terima kasih banyak. Kita adalah saudara, terlalu sungkan dengan mengucapkan terima kasih. Taii tersenyum. Dia, yang berusia 110-an tahun ke atas, sama sekali tidak malu dengan menyebut dirinya sebagai saudara Kingston Jiang. Bersambung.